Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Librian Aditya Syafitri, BP 2111081008, kelas 1B, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya, yaitu dengan judul Fungsi Iman dalam Membentuk Sikap dan Tingkah Laku yang Islami. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Rinaldi, MED, PhD. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Fungsi Iman dalam Membentuk Sikap dan Tingkah Laku yang Islami. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rinaldi, MED, PhD, selaku dosen mata kuliah agama Politeknik Negeri Padang yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyelesaikan tugas ini. Saya sangat berharap makalah ini dapat bermanfaat dalam menanamkan iman pada diri untuk membentuk sikap dan tingkah laku yang islami dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membentuk pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Saya pun menyadari bahwa dalam makalah ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya mengharapkan adanya kritik dan saran demi perbaikan makalah yang akan saya buat di masa yang akan datang. Mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun. Mudah-mudahan makalah sederhana ini dapat dipahami oleh semua orang, khususnya bagi para pembaca. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Islam berisikan ajaran yang mencakup bidang keimanan atau akidah, ibadah, muamalah atau syariah, dan akhlak menjadi pedoman bagi manusia dalam kehidupannya. Ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam membangun manusia ke arah yang lebih baik, berkualitas, dan berkarakter. Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat, selain bersifat positif, tentu saja ada sisi negatif yang tidak ada filter dari informasi yang sampai ke tengah-tengah masyarakat, terutama kalangan remaja generasi muda. Sisi negatif dari perkembangan zaman yang semakin pesat ini adalah sudah kurang dan bahkan sudah hilangnya keinginan remaja masa kini terhadap pemahaman bagaimana pentingnya fungsi iman dalam penerapan berakidah dan berakhlak. Iman dan akidah pada saat ini sudah suatu hal yang sangat kurang pada kebanyakan remaja dalam bersikap pada kehidupan sehari-hari. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berpegang pada moralitas tidak bisa lain kecuali dengan pendidikan, khususnya pendidikan agama. Sebab moralitas mempunyai daya ikat dalam masyarakat bersumber dari agama, nilai-nilai agama, dan norma-norma agama dalam bentuknya sebagai akhlak mulia. Agama yang berdimensi ke dalam pada kehidupan manusia membentuk daya tahan untuk menghadapi sikap dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan ucapan batinnya. Rumusan masalah yang saya kemukakan yaitu apa yang dimaksud dengan keimanan dan ketakwaan. Apa tujuan membentuk sikap dan tingkah laku yang islami? Kemudian, apa fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari? Dan bagaimana pemeliharaan iman tersebut? Tujuan dari penulisan makalah ini, yang pertama menjelaskan maksud keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, menjelaskan tujuan dari membentuk sikap dan tingkah laku yang islami. Yang ketiga, menjelaskan fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, menjelaskan bagaimana pemeliharaan iman tersebut. Iman berarti memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan takwa berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan sholat, beriman kepada Rasulullah SAW, bersedekah baik dalam waktu lapang maupun sempit,
menahan amarahnya, memaafkan orang lain, serta bertaubat kepada Allah. Pengaruh keimanan dalam kehidupan adalah yang pertama, menimbulkan rasa aman. Yang kedua, memperoleh ketenangan jiwa. Yang ketiga, perasaan terbuka dan lapang. Yang keempat, terbebas dari siksaan dan keraguan-raguan. Yang kelima, merasakan hidup bersahabat bersama Nabi dan orang-orang baik. Fungsi takwa yang pertama yaitu pembersih penyakit batin. Yang kedua, bekal menghadapi kematian. Yang ketiga, membentuk perjuangan atas aturan Allah. Yang keempat, menstabilkan batin. Yang kelima, menumbuhkan kepekaan sosial. Yang keenam, petunjuk hidayah. Kemudian tanda-tanda orang yang beriman tersebut adalah yang pertama, ketenangan dan ketentraman hati. Yang kedua, mencintai Allah, Rasulullah, dan manusia. Yang ketiga, gemar dan taat beribadah, siap berlomba dalam kebaikan. Kemudian tidak ragu memperjuangkan Islam. Tujuan membentuk sikap dan tingkah laku yang islami. Perilaku islami adalah segala tindakan, perbuatan, atau ucapan yang dilakukan seseorang. Sedangkan perbuatan atau tindakan serta ucapan tadi akan ada kaitannya dengan agama Islam. Semuanya dilakukan karena adanya kepercayaan karena Tuhan dengan ajaran dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan. Dalam agama, ada ajaran-ajaran yang dilakukan bagi pemeluk-pemeluknya. Bagi agama Islam, ada ajaran agama yang harus dilakukan dan ada pula berupa larangan. Ajaran-ajaran yang berupa perintah yang harus dilakukan diantaranya adalah sholat, zakat, puasa, haji, menolong orang lain yang sedang kesulitan, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang kaitannya dengan larangan itu juga banyak seperti minum-minuman keras, judi, korupsi, dan lain-lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung banyak aktivitas yang telah kita lakukan, baik itu yang ada hubungannya antara makhluk dengan Sang Pencipta maupun antara makhluk dengan makhluk. Itu pada dasarnya sudah diatur oleh agama. Sedangkan pengertian perilaku Islami adalah perilaku normatif manusia yang normanya diturunkan dari ajaran Islam dan bersumber 17 dari Al-Quran dan As-Sunnah. Aspek-aspek pembentukan perilaku Islami diantaranya bersihkan akidah, luruskan ibadah, kukuhnya akhlak, mampu mencari penghidupan, luasnya wawasan berpikir, teratur urusannya, perjuangan diri sendiri, memperhatikan waktunya, dan bermanfaat bagi orang lain. Adapun tujuan pembentukan perilaku Islami yaitu terbentuknya kedisiplinan, mampu mengendalikan hawa nafsu, serta memelihara diri dari perilaku menyimpang. Seorang muslim haruslah mampu berperilaku Islami terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan alam. Fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari. Dalam agama Islam, terdapat 6 rukun iman yang wajib untuk diketahui dan diamalkan dalam hidup, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, iman berasal dari bahasa Arab yang berarti percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan atau dikerjakan dengan perbuatan. Maka iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan membenarkan dengan hati bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan segala sifatnya yang sempurna, lalu dibuktikan dengan wujud ucapan lisan dan perbuatan amal ibadah. Jadi, seorang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila telah terpenuhi 3 hal tersebut, yaitu percaya dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan.
Ketiganya merupakan unsur penting yang tak boleh dan tak selayaknya untuk dipisahkan sebagai seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari sangatlah banyak. Di antaranya, iman dengan disertai dengan amal soleh dapat menjadi kunci akan dibukanya kehidupan yang baik, makmur, dan sejahtera. Iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa, dan iman akan menimbulkan rasa sayang antar sesama, lebih mendekatkan diri kepada Pencipta. Iman akan membebaskan manusia dari kekuasaan orang lain. Orang beriman akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan di langit dan di bumi, diberikan ketenangan jiwa, dijanjikan akan mendapatkan syurga, dan dengan iman hidup akan menjadi terarah. Iman membawa manusia pada kedamaian. Dengan iman hidup kita lebih sederhana. Dengan iman kita akan menjadi lebih semangat mencapai sesuatu. Iman membuat kita lebih sabar. Hal yang dapat meningkatkan iman sangatlah banyak. Di antaranya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, senantiasa meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, merenungkan ciptaan Allah, keindahannya, keanekaragamannya, dan kesempurnaannya. Maka kita akan sampai pada kesimpulan, siapa yang menciptakan dan mengatur semua ini? Jawabannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca Al-Quran dan renungkan maknanya. Pelajari ilmu-ilmu mengenai Asmaul Husna. Kemudian pemeliharaan iman. Iman tidak sempurna bila diartikan sebagai pembenaran dalam hati saja. Tanpa amal perbuatan, seorang yang membenarkan dalam hati dikategorikan sebagai orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang membenarkan dalam hati sekaligus bersaksi dengan lisan tergolong mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Islam berlaku padanya. Cara menjaga iman yang pertama yaitu jaga wudhu. Karena dengan menjaga wudhu berarti kita menjaga kesucian diri. Kemudian perbanyak sujud. Sebab posisi itu adalah waktu kita terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin iman kita semakin baik, mulailah dengan memperbaiki sholat. Kita bisa memperbaiki sholat mulai dari memahami makna bacaan sholat, tahu apa saja manfaat dari gerakan sholat, sampai benar-benar merasakan nikmatnya sholat yang khusyuk. Kemudian perbanyak zikir. Zikir mampu memberatkan timbangan amal ibadah. Perbanyak zikir di sela-sela kegiatan kita. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah salah satu zikir yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman mempunyai 77 cabang. Adapun yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, dan paling rendah adalah membuang atau menyingkirkan kotoran atau sesuatu yang menyakitkan di jalan. Dan malu adalah sebagian dari cabangnya iman. Adapun ciri-ciri orang yang sempurna imannya antara lain, apabila mendengar sebutan Allah, hati mereka merasa gemetar, akut karenanya. Apabila mendengar bacaan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka karenanya. Kemudian senantiasa bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Mendirikan sholat dan berseru kepada orang lain untuk ikut juga melaksanakannya. Kemudian menafkahkan rezekinya di jalan Allah. Kemudian senantiasa bersabar terhadap apa yang menimpa mereka, dan termasuk juga orang yang berjihad filsabilillah. Ada hal-hal yang merusak keimanan, di antaranya yang pertama yaitu syirik. Syirik adalah segala keyakinan yang amalan yang semestinya hanya untuk Allah, tetapi dilakukan untuk selain Allah. Syirik akbar atau syirik besar
yaitu menyekutukan Allah dengan makhluknya seperti keyakinan adanya kekuatan selain Allah, misalnya menyembah berhala. Kemudian melakukan sihir. Sihir yang dimaksud adalah cara bertujuan merusak orang lain, memusnahkan harta benda, menghancurkan orang lain, merusak rumah tangga orang lain dengan jalan meminta bantuan kepada setan. Tidak diragukan lagi, sihir termasuk dosa besar. Kemudian memakan harta riba. Secara umum, riba diartikan sebagai utang piutang atau pinjam meminjam atau barang yang disertai dengan tambahan bunga. Hal ini karena merugikan dan mencekik pihak yang berhutang karena membayar bunga yang berlipat. Kemudian membunuh jiwa manusia, memakan harta anak yatim, dan melarikan diri dari perang atau jihad. Kesimpulan dari makalah saya ini, iman berarti memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan takwa berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun ciri-ciri orang yang bertakwa adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, beriman kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendirikan sholat, beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedekah baik di waktu lapang maupun sempit, menahan amarah, memaafkan orang lain, serta bertaubat kepada Allah. Adapun tujuan pembentukan perilaku Islami yaitu terbentuknya kedisiplinan, mampu mengendalikan hawa nafsu, serta memelihara diri dari perilaku menyimpang. Seorang muslim haruslah mampu berperilaku Islami terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia dan alam. Fungsi iman dalam kehidupan sehari-hari. Iman dengan disertai dengan amal soleh dapat menjadi kunci akan dibukanya kehidupan yang baik, makmur, dan sejahtera. Iman dapat menimbulkan ketenangan jiwa. Iman akan menimbulkan kasih sayang antar sesama, lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Iman akan membebaskan manusia dari kekuasaan orang lain, dan lain sebagainya. Cara menjaga iman, jagalah wudhu, karena dengan wudhu kita berarti menjaga kesucian diri kita. Perbanyak sujud, sebab posisi itu adalah posisi kita terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin iman menjadi semakin baik, mulailah dengan perbaiki sholat dan perbanyak zikir. Baiklah, sekian hasil presentasi saya pada makalah kali ini. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.